Sorry kok ini. Sorry, sorry, sorry. Sorry, bukan yang ini dulu. Yang Ether Channel dulu. Oke. Sudah muncul semuanya? Udah, Pak. Oke ya. Baik. Selamat sore. Selamat berjumpa lagi untuk jaringan komputer lanjut. Ya, untuk kali ini mudah-mudahan kita bisa bahas dua modul langsung sekaligus. Ya, karena materinya nggak terlalu banyak. Ya. Oke, untuk yang pertama kita bahas mengenai Ether Channel gitu ya. Jadi nanti silakan kalau kalian ada pertanyaan ya boleh langsung saja ditanyakan. Oke, untuk Ether Channel sendiri kita akan bahas mengenai apa itu Ether Channel, kemudian apa teknologi dari Ether Channel, kemudian cara konfigurasinya, bahkan nanti aturan mainnya yang akan diterapkan di Ether Channel gitu ya. Oke, Ether Channel ini ya kita simak dulu ya bahwa link aggregation ini kalau kita lihat di sini ya ingat bahwa eh, ada beberapa skenario gitu ya di mana yang namanya bandwidth itu kan butuh yang namanya lebih gede, lebih lebih banyak gitu ya. Atau ada juga yang namanya redundansi antar perangkat gitu ya. Nah, kalau kita melihat yang namanya Ether channel ini ya bisa kita cermati di sini ya. Ada beberapa link dapat dihubungkan antar perangkat untuk meningkatkan bandwidth. Ya, kemudian eh, ada yang namanya spanning tree protocol yang kemarin kita bahas, gitu ya. Ya. Nah, yang namanya spanning tree ini secara default itu pasti akan aktif ketika ada apa perangkat yang namanya switch atau layer 2 ya saling terhubung. Dalam kata lain, ada contoh misalnya di sini ada link ya, ada switch yang bagaimana caranya gitu ya. Ini katakanlah 1G gitu ya. Kemudian ini untuk mentransfernya 1G. Nah, kalau kita terapkan konsep seperti ini, maka ini pasti akan muncul yang namanya spanning tree. Nah, di mana spanning tree itu tentunya akan melakukan proteksi ya supaya apa ya supaya tidak terjadi penumpukan informasi atau redundant maka tugas dari spanning tree itu namanya memblokir gitu ya supaya apa supaya tidak terjadi yang namanya looping. Nah berarti ya Ether channel ini bagaimana tidak bisa ya tidak bisa diterapkan seperti ini gitu ya. Nah, supaya ini bisa dilaksanakan, maka dibuatkanlah yang namanya ya, teknologi agregasi link. Nah, ini supaya apa? Supaya jalur-jalur ini gitu ya, ini tidak diblokir ya, oleh spanning tree protocol. Nah, maka itu bisa disebut dengan yang namanya Ether channel, gitu ya. Jadi menggabungkan apa link
satu atau port satu dengan port yang lain gitu ya. Gimana? Ya, bisa dibilang apa? Untuk meningkatkan nilai bandwidth gitu ya. Yang tadinya 1G daya transfernya gitu ya. Itu bisa menjadi 2G gitu ya. Nah, modelnya gitu seperti itu. Nah, teknologi dari Ether Channel ini ya, ya ini dikembangkan gitu ya oleh yang namanya Cisco, perangkat Cisco. Kalau di Mikrotik itu kalau nggak salah namanya binding gitu ya. Jadi menggabungkan port satu dengan port 2 gitu ya. Menjadi satu port gitu ya. Nah, sama ya, di Ether Channel ini ya, ya mengelompokkan ya port satu, port 2, port 3 gitu ya. Menjadi kalau kita baca itu menjadi satu port ya. Misalnya kabelnya ada 5, berarti kalau satu kabel itu bisa menghantarkan bandwidth 1G, berarti totalnya bisa 5G gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, batasan dari Ether channel ini ya, ya yang perlu kita ingat bahwa pertama jenis interface-nya gitu ya, tidak boleh dicampur. Nah, tidak boleh dicampur seperti apa? Nah, kalau di Cisco kan ada yang namanya fast Ethernet sama ada yang namanya gigabit. Ya, ya kalau yang fast Ethernet gimana? Ya paling berapa? 100 ya. 100 Mbps gitu. Kalau G ya yang mendukung 3. Oke, paham ya? Jadi bisa kita bisa kita pahami bahwa kita tidak boleh menggabung ya yang satu gitu ya. Misalnya gini, ya. Saya gambarkan lagi ya. Ini yang fast, ini yang G gitu. Ya, ini nggak bisa, ya, nggak boleh. Gitu. Fast Ethernet harus fast Ethernet. Gigabit harus gigabit, gitu ya. Oke, kemudian ya setiap Ether channel ya dapat bisa kita gabungkan maksimal ya itu 8 port ya. Baik fast Ethernet atau gigabit gitu ya. Jadi kalau di total ya, untuk fast Ethernet maksimal itu adalah 800 Mbps. Kalau yang gigabit ya itu 8 ya. Nah, modelnya seperti itu ya. Kalau di mikrotik itu kayaknya nggak ada masalah ya. Yang penting masih dalam batas range yang sama sih sebenarnya. Gitu ya. Ya. Oke, kemudian apa lagi? Kalau kita lihat di sini untuk Cisco yang jadul-jadul katalis jadul ini ya, bisa dibilang gitu. Yang lama, ya, ini mendukungnya sampai 6 Ether channel. Tapi yang baru-baru ya sekarang ya udah 8 sih, gitu ya, udah mendukung 8. Ya. Kemudian yang perlu diingat dalam Ether channel ini adalah apa? Konfigurasi port anggota Ether channel. Ya, di mana portnya ya, atau lubang-lubangnya ini harus konsisten. Ya, ya. Contoh kalau kita lihat di sini, misalnya dalam bentuk natif, ya VLAN-VLAN natif atau sama VLAN-nya gitu ya.
Nggak boleh kalau VLAN-nya beda gitu ya. Jadi harus VLAN satu ya VLAN satu, VLAN 10 ya VLAN 10 gitu ya. Betul modelnya. Oke, itu ya. Oke, kemudian ada yang namanya protokol auto negotiation. Ethernet channel ini dapat bisa terbentuk ini dengan melalui proses negosiasi. Nah, negosiasinya seperti apa? Ada dua protokol, ada dua aturan, yaitu ya Port Aggregation Protocol atau PAGP. Kemudian ada Link Aggregation Control Protocol atau LACP. Ya. Nah, tentunya ya, protokol-protokol ini harus mendukung ya, semua perangkat yang dimana kalau kita melakukan auto negotiation yang dikhususkan untuk Ether channel, gitu ya. Oke, kita bahas satu-satu. Yang PAGP. Nah, PAGP ini sebenarnya dikhususkan ya, bisa dibilang seperti itu, dikhususkan hanya produknya Cisco. Tapi kalau di apa namanya, yang umum biasanya LA gitu ya, modelnya seperti itu. Oke, jadi intinya adalah menggabungkan gitu ya, menggabungkan port ya dan untuk PAGP ini biasanya dikhususkan untuk perangkat Cisco gitu ya. Jadi kenapa? Karena bisa kita lihat juga nanti ada hubungannya dengan apa STI gitu ya. Nah, proses ya dari PAGP ini biasanya dikirim dalam 30 detik dia akan melakukan auto negosiasi gitu ya. Hmm, Modelnya seperti itu. Nah, yang perlu diingat lagi bahwa ya untuk proses ether channel ya harus memiliki perangkat yang sama gitu ya. Dalam artian portnya gitu ya, bukan oh, apa mereknya, tipenya gitu ya, tapi yang portnya yang sama. Nah, umpamanya modelnya kurang lebih seperti ini, gitu ya. Nah, kalau kita lihat prosesnya, gitu ya, nanti secara otomatis channel ini apa ether channel nanti akan terbentuk. Ya. Ketika posisinya on, kemudian yang satu dibikin on, kemudian dibikin auto, gitu ya. Nanti di konfigurasinya juga ada, gitu ya. Mau di apa auto negosiasi gitu ya atau tinggal di on-nya aja gitu ya nggak apa-apa sah aja gitu ya. Oke, kemudian nah LACP-nya nah ini kalau yang LACP ini sebenarnya eh, umum ya. Nah, karena udah standar dari I gitu ya. Nah, di mana kenapa sih ada dua gitu ya? Karena ini bisa dipakai untuk Cisco juga, bisa dipakai untuk perangkat-perangkat yang lain juga. Supaya apa? Ya saling mendukung gitu ya. Modelnya seperti itu. Ya, bedanya cuman itu aja sih gitu ya. Oke, modelnya sama kurang lebih seperti ini. Ya. Oke, untuk konfigurasinya ya. Ya.
pertama ya, untuk panduan dan batasan untuk apa Ether channel gitu ya. Pastikan portnya support tentunya gitu ya. Support untuk Ether channel ya. Kemudian apa? Speed ya. Ingat yang kemarin kita bahas ya. Speednya ada yang 10 ya. Ada yang 10 gitu ya. Ada yang 10, ada yang 100, ada yang 1G gitu ya supportnya gitu ya. Ya, kalau beda-beda ya nggak boleh, gitu. Harus sama. Gitu ya. Termasuk apa? Full duplex, hal duplex, gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian untuk VLAN sendiri, ya, ya kesesuaian VLAN itu harus sama, harus match sama-sama VLAN ID, gitu ya. Dan modelnya seperti itu. Kalau beda gimana? Ya, bisa dibilang nggak bakal jalan. Ya, modelnya seperti itu. Oke, nah ya kita perhatikan baik-baik ya pada gambar. Jadi kalau gambar ini bisa memungkinkan untuk terjadinya ether channel gitu ya antara switch satu dan switch 2. Kenapa? Kalau kita lihat di sini ya speednya sama gitu ya. Modelnya dupleknya full duplek ya. VLAN-nya VLAN 10. Kalau beda gimana? Yo, tentunya nggak bisa, nggak boleh gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya dirubah ya? Ininya VLAN 100 gitu. Nah, nanti itu tidak akan terbentuk yang namanya ether channel atau nanti akan rusak ether channelnya. Ya, seperti itu. Kecuali kalau kita bentuk dulu ether channelnya, kemudian kita buat VLAN-nya nanti itu akan mengikuti konfigurasi ya, konfigurasi terhadap VLAN 100-nya itu. Gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, ini sebenarnya cuma konfigurasi aja ya. Nanti kita akan praktekkan ya. Tapi kalau untuk eh, ngetes kecepatannya gitu, itu agak susah ya. Paling nanti di Chemistry gitu ya. Mungkin nanti coba kita. Kalau nggak nanti kita pakai perangkat yang lain gitu ya. Karena untuk tes tes bandwidth, mudah-mudahan ada sih bisa kita coba tes bandwidth gitu ya. Modelnya. Jadi cukup simpel sih langkah-langkahnya. Ya. Pertama kita tentukan dulu range ya interface-nya untuk dijadikan sebagai grup gitu ya. Kalau kita lihat di gambar di sini kan eh, apa cuman dua pot gitu ya. Kemudian kita buat grupnya ya. Jadi nol apa pot satu dan pot 2 itu masuk dalam satu grup. Jadi, kemudian kita bikinkan grupnya, kemudian kita dari channel satu itu kita buat mode terangnya gitu. Dan yang support native VLAN atau sebagainya gitu. Oke. Cukup simpel. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Gitu ya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut aja dulu ya ke materi yang kedua. Materi yang kedua itu adalah DHCP server. Nah, mungkin sudah pada sudah nongol untuk materinya, tes materinya. Sudah Pak, sudah. Oke, ya. Nah, eh, mungkin sudah pada familiar DHCP gitu ya.
settingannya pakai DHCP atau statis, enakan DHCP gitu. Nah, akan kita bahas di sini gitu ya. Mungkin kalau dari sisi klien ya enak DHCP gitu ya, modelnya enak DHCP. Kenapa? Tinggal colok, nyambung, beres. Ya, nggak ada kendala gitu ya. Yang jadi masalah apa? Ya kalau kita sebagai adminnya, nah gitu ya. Kita harus nyeting dulu, kita harus apa menentukan IP-nya dan sebagainya. Nah, kita akan bahas materi DHCP ya. Jadi bagaimana DHCP itu bekerja ya, bekerja di dalam jaringan, kemudian konfigurasinya seperti apa ya. Bahkan eh, komputer perangkat kita, PC kita juga bisa dijadikan sebagai DHCP server gitu ya. Model. Kalau perangkat gimana Pak? Ya bisa kayak router, routernya Cisco, kayak routernya Mikrotik juga bisa dibikin DHCP gitu ya. Oke. Ya. Nah, DHCP atau Dynamic Host Konfigurasi Protokol. Nah, ini bisa kita lihat di sini yaitu adalah memberikan alamat IP ya, baik itu alamat IP versi 4 atau versi 6 gitu ya. Ya, kepada siapa? Kepada kliennya secara dinamis. Duh, Pak, kok dinamis gitu ya. Iya, nanti akan berubah-ubah. Makanya ketika kalian connect dari jaringan Polindra ya, kalian connect hari Jumat gitu ya. Kemudian connect lagi hari Senin gitu ya. Nah, itu bisa aja rubah ya. Jadi laptop atau handphone kalian connect itu IP-nya bisa berubah. Jadi bukan statis, tapi sifatnya dinamis gitu ya. Secara umumnya dinamis gitu ya. Oke, lanjut ya. Karena klien desktop biasanya merupakan bagian besar node dalam jaringan DHCP, ini menjadi alat yang sangat berguna dan menghemat waktu bagi administrator jaringan. Kenapa? Yang namanya administrator kan nggak perlu, oh si A IP-nya sekian, si B IP-nya sekian, si C IP-nya sekian. Gitu. Ya enggak, gitu ya. Itu bisa mempermudah juga. Gitu ya. Jadi ketika kalian connect, ya sudah, ini IP-nya ini. Gitu. Ada yang connect lagi, ini IP-nya ini. Gitu. Ada connect lagi, ini IP-nya ini. Gitu. Nah, loh, Pak, terus gimana Pak? Kalau saya pengen connect dari hari Jumat, kemudian saya pulang, hari Senin saya connect lagi, saya pengen IP-nya sama Pak. Bisa nggak Pak? Bisa, gitu ya. Tapi di sini ngomongnya dinamis. Ya, secara umum dinamis. Tapi ada juga yang namanya DHCP yang sifatnya dikhususkan atau dedicatedkan, gitu ya, modelnya. Ya, jadi ketika kalian tinggal nanti minta request, gitu ya. Ya, jadi apa sifatnya itu dia bukan rubah-rubah lagi, tapi ya sudah dikhususkan alamat IP-nya itu terus, gitu ya, modelnya. Nah, kemudian kalau kita ngomongin masalah IP dinamis, nah ini ya, ya, ada namanya istilah menyewakan atau lease, ya. Jadi meminjamkan alamat IP, gitu ya. Dari mana? Dari yang namanya pool. Pool itu adalah kelompok atau rombongan alamat IP. Nah, gitu ya. Jadi satu pool itu isinya banyak, gitu ya. Misalnya dari 1 sampai 200, gitu ya. Pool satu. Ya. Nah, pool satu itu bisa dipinjamkan. Oh ini nomor 100, silakan buat kamu, gitu. Buat si A, gitu. Ya, modelnya.
Nah, tentunya gitu ya. Ya, proses dalam peminjaman itu ya ada jangka waktunya. Tentunya jangka waktunya juga ditentukan oleh si server atau si DNS servernya ya modelnya. Jadi kita gitu ya, kalau kita connect ke jaringan internet gitu ya, ya kita dapat alamat IP-nya gitu. Tapi kalau kita nggak connect selama sebulan gitu ya, ya IP itu nanti akan dipakai sama orang lain. Nggak, gitu. Nah, umumnya gitu ya, ya umumnya masa sewa atau masa les itu ya 24 jam. Kenapa? Ini untuk meminimalisir request DNS. Sorry, request DHCP gitu ya. Tapi biasanya kalau dalam kondisi sibuk gitu ya, ini nggak mungkin 24 jam. Nah, paling nggak ya 10 menit lah gitu ya. Tapi kalau 10 menit juga kayaknya udah kecepatan gitu ya. Karena nanti dia akan request di HCP gitu ya modelnya. Tapi balik lagi tergantung ya kebutuhan. Ya. Kalau cuman hanya orangnya cuman satu dua sampai 10 mah ya sebulan pun juga nggak masalah sih. Ya pergantiannya gitu. Tapi kalau kayak kampus kayak gini gitu ya, ya sebulan gitu. Wah ya udah ya ada perangkat baru yang mau connect internet nggak bisa dapat alamat IP gitu ya. Biasanya kalau di Windows tuh muncul limited gitu ya. IP limited gitu ya. Modelnya seperti itu. Oke. Nah, ya. DHCP ini bekerja dalam mode klien dan server. Tentunya server yang memberikan rekomendasi ya, klien yang meminta gitu ya. Kemudian kapan waktunya bisa waktunya habis untuk menggunakan alamat IP ya. Kapan bisa diperpanjang lagi gitu ya. Nah, ini karena apa? Yang namanya nyewa gitu ya. Itu kan pasti ada perpanjangan gitu ya. Selama apa? Selama komputer atau perangkatnya itu terhubung. Nanti akan request lagi. Ya. Nanti akan saya masih mau pakai alamat IP ini gitu ya. Modelnya seperti itu. Nah, bisa kita gambarkan kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini langkah-langkah untuk mendapatkan alamat IP. Nah, ya mungkin bisa kita ingat mudah ya dengan istilah DORA, bukan Dora Explorer ya, tapi DORA. Ya, DORA-nya itu apa? Discover, kemudian over, request, ACK, acknowledgement. Nah, DORA disingkat DORA, gitu ya. Ya. Discovernya seperti apa? Nah, gitu ya. Jadi si klien ini, kita ini, gitu ya, mau connect ke internet. Tentunya apa? Ya, kita mau menanyakan siapa yang bertanggung jawab sebagai DHCP server, gitu ya. Nah, akan melakukan broadcast. Nah, begitu ya. Kemudian apa? Ya, si server akan menerima informasi bla 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 gitu ya. Kemudian akan menjawab ya. Ini saya adalah di HCP server gitu ya. Apakah kamu mau alamat IP ini gitu ya. Gitu ya. Kemudian menjawab lagi, ya oke, saya mau alamat IP ya. Kemudian dicek lagi ya di dalam poolnya apakah sudah dipakai atau masih kosong. Kalau masih kosong nanti akan diberikan alamat IP-nya ke si kliennya gitu ya.
Modelnya seperti itu. Nah, bagaimana kalau melakukan pembaharuan gitu ya, atau request ulang gitu ya, atau memperpanjang renew gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi sebelum DHCP ya waktunya habis gitu ya, maka si klien ini mengirimkan pesan pada server untuk apa? Ya, memperpanjang ya, istilahnya memperpanjang kontrak alamat IP-nya. Saya masih aktif loh gitu ya. Saya masih aktif. Tolong alamat IP ini saya pakai lagi gitu. Nah, kemudian apa? Sama si server ini melakukan persetujuan. Kemudian boleh silakan dipakai lagi alamat IP-nya. Kurang lebih seperti itu sih, gitu ya modelnya. Oke, untuk konfigurasinya, nah, ya kurang lebih seperti ini, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya ada sini, ada DHCP server di router, gitu ya. Nah, ini bisa R1 ini bisa kita dijadikan sebagai DHCP server. Nah, yang memberikan alamat IP kepada siapa? Kepada isi satu, gitu ya. Nah, tentunya ya, kita buat dulu kelompoknya, kita buat dulu alamat IP-nya dan sebagainya. Gitu ya. Oke, mungkin ini langkah-langkahnya gitu juga, gitu ya. Nanti kita langsung aja ke prakteknya, nggak apa-apa. Ya. Ya. Nah, ini nanti kurang lebih seperti ini. Ya, kita definisikan dulu address pool-nya, gitu ya. Kita tentukan dulu gateway-nya. Tentunya untuk si gateway. Belum diupdate. Oh, sorry, sorry. Internetnya terputus. Oke, lanjut ya. Sudah nongol lagi? Sudah, Lanjut. Pak. Oke, Sudah, Pak. nah, lanjut ya. Oke, lanjut untuk gateway-nya. Ya, tentunya si routernya sendiri untuk gateway-nya, gitu ya. Kemudian kita definisikan DNS-nya juga, gitu ya. Ini untuk domainnya juga, ya ini biasanya alternatif sih, gitu ya, modelnya. Kemudian kita definisikan juga apa proses last IP-nya, gitu ya. Kemudian net biosnya juga, tapi ini biasanya juga tentatif, gitu ya. Langsung saja. Nah, ini ya kita mau melakukan konfigurasi di R1 yang nanti alamat IP-nya itu nanti akan diberikan ke PC satu, gitu ya modelnya. Jadi gimana? Nah, ini ya. Dia ada di HCP exclude ya. Berarti gimana? Mulai dari IP 1 sampai IP 9, gitu ya. Kemudian ada exclude-nya lagi ini tambahan, gitu ya. Nah, dimasukkan ke dalam kelompok IP pool satu. Ya, tentunya networknya ini gateway-nya ya si router sendiri. DNS-nya bisa kita ya, pilih gitu ya, mau DNS-nya Google atau DNS-nya siapa gitu ya. Udah ya. Kemudian untuk domainnya juga seperti ini. Ya. Ini untuk verifikasi saja sih gitu ya. Nanti untuk apa akan kita praktekkan juga. Ya. Nah, ini untuk melihat ya yang sudah kita buat untuk DHCP-nya nanti akan berfungsi atau enggak gitu ya. Ini yang sudah dipakai gitu ya modelnya. Oke, oke cukup. Nah, untuk menonaktifkan DHCP ya ingat
mau menonaktifkan DHCP, mau menonaktifkan VLAN dan yang lainnya, kalau di miliknya Cisco, depannya tinggal dikasih no aja gitu ya. Kalau di perangkat yang lain ya tinggal di delete sih, benernya gitu ya. Oke. Nah, kemudian ada yang namanya istilah DHCP relay. DHCP relay itu seperti apa? Nah, ya, kalau kita ngomongin hierarki dalam jaringan itu biasanya kan banyak sekali modelnya ya. Nah, ini salah satu contoh ya. Kalau tadi yang dijadikan DHCP-nya kan si R1 untuk memberikan alamat IP PC2 PC1 gitu ya. Nah, sekarang gimana? Ya, DHCP-nya itu adalah di sini gitu ya. DHCP-nya di sini. Berarti kalau kita sudah melewati di sini posisi di sini kan sudah rubah lagi gitu ya. Sudah beda lagi. Nah, ini ya bisa kita siasati yaitu dengan cara R1 itu ya tidak dikonfigurasi sebagai DHCP server lagi gitu ya. Ya. Nah, gimana? Ya, R1 itu harus dikonfigurasi yang namanya ya, DHCP relay seperti ini. Contohnya seperti ini. Ya, ini konfigurasi yang posisinya ada di R1 tadi, gitu ya. Yang posisinya ada di sini. Ya. Sehingga apa? Sehingga PC1 itu mendapatkan alamat IP yang diberikan oleh si PC server tadi, gitu ya. Nah, tentunya dengan cara apa? Di sini ada IP helper address. Nah, IP helper address-nya ini adalah merujuk yang mana? Yang di servernya tadi, yang di sini, gitu ya. Nah, nanti ya PC1 ini nanti akan menerima alamat IP gitu. Oke, nah ya selain router membuat DHCP ya server, nah si router sendiri juga bisa dijadikan sebagai klien ya. Sama ketika komputer kita nyolok koneksi internet gitu ya. Kemudian kita sebagai klien. Nah, si router sendiri juga bisa dijadikan sebagai klien. Konfigurasinya seperti apa? Ya, cukup simpel ini aja ya. Langsung ke IP address DHCP. Tentunya masuk ke portnya dulu gitu ya. Nah, masuk ke port seperti gambar ini interface ya. Kemudian tinggal IP address DHCP, kemudian langsung diaktifkan gitu ya. Sudah, langsung nongol. Oke, cukup. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita absen lagi. Ya. Oke, absennya yang mana? Kelas A dulu, Pak. Kenapa buru-buru? Tadi kelas apa belum? Yang belum? Kelas A. Masih belum, Kelas C, Pak. kelas C ya? Kelas A belum, Pak. Yo, dah kelas C. Iya Nana Pak, C Pak. Irawan, Hadir, Pak. Endang, Hadir, Bapak. Sefrina, Hadir, Bapak. Faradiva, Hadir, Pak. Hasbi, Hadir Pak, hadir.
Muhammad Haikal, Hadir. Yosi, Hadir, Pak. Rifdah, Hadir, Pak. Muhammad Lukman, Amanda, Amanda nggak ada, Alexander, Hadir, Pak. Amanda, Hadir, Bapak. Aulia, Muhammad Salman nggak ada ya, Raihanne, Elena, hadir ya, Hanif Farel, Kamila, Hadir, Bapak. Al Hartawan, Hadir, Pak. Nazwa, Hadir, Pak. Hadir. Fardan, Hadir, Pak. Muhammad Dafa, Hadir, Pak. Hadir. Alfia, Hadir, Pak. Siti, Hadir, Pak. Yashfa, Hadir, Pak. Naufal, Hadir, Pak. Kezia, Hadir, Bapak. Dewi Septi, nggak ada, Muhammad, Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Pak. Muhammad Aska, nggak ada, Muhammad Aska ada, Ada, Pak. Delon, Hadir, Pak. Neza, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Pak, Amanda Fitria dari kelas C Hadir, hadir, Pak. Pak. Hadir, Pak. Amanda, Amanda Fitria, Pak. oke. Juga, Pak. Saya ulang lagi ya, yang belum ke absen, Muhammad Lukman nggak ada, Neza hadir, Pak. Muhammad Salman nggak ada, Hanif, Hadir, Pak. Hanif nggak ada, Hadir, Pak. oke. Oke, kemudian kelas A ya. Muhammad Wahyu, Hadir, Pak. Hadir. Wasid, Wasid nggak ada, Ahmad Rizky, Hadir, Pak. Adian, Hadir, Pak. Hafiz, Hadir, Pak. Gea, nggak ada, Muhammad Hadir, Pak. Zaki, Hadir, Pak. Gia. ya oke. Muhammad Zaki, Hadir, Pak. Erlina, Hadir, Bapak. Safa, Safa, Hadir, Pak. Nurhaliza, Hadir, Pak. Fauzan Yahya, nggak ada, Hadir, Pak. hadir. Warniah, Vira, Hadir. Fazriana, Hadir, Bapak. Salsabila, Hadir, Pak. Abian Yusuf, Hadir, Pak. Gabriel, Hadir, Pak. Ibrahim, Nur Hadir, Pak. Fitriati, Hadir. Syatia, Hadir, Bapak. Syahid ya. Hadir. Muhammad Zaki, Ade Hadir, Lianta, Pak. Muhammad Zaki ada,
Ada Pak. Adelianta, Dwiki, Hadir Pak, hadir. Dimas, Muhammad Saifullah, Hadir Pak. Muhammad Ridho, Hadir Bapak, hadir. Aditya Pangestu, Lutfi, nggak ada. Norbert, Hadir Pak. oke. Terus saya ulang lagi ya, yang nggak ada. Wasid, Warniah, Wasit ada. Wasid ada, Hadir, Pak. Wasit ada Pak. Warniah ada, Nih ada, Pak. Nur Fitriani, Adelianta, Dimas, Aditya Pangestu, Lutfi. Oke, siapa yang belum ke absen? Bapak Permisi, Pak. Pak, saya Juli Hawalia, Pak. Saya salah satu bukan, Pak. Kita Kelas mulai D. dari kelas D dulu ya. Pak. Dari TID. TID, Pak. Satu-satu sah. Oke, sebentar. Kelas D dulu. Iya Pak, satu deh Pak. Yang belum ke absen itu Faiz ada? Hadir Pak. Nazwa, Hadir, Bapak. Fadlah, Hadir, Bapak. Eka, Hadir, Pak. Amanda, Hadir, Pak. Juli, Hadir, Pak. Eki, Mahesa, Indra Wijaya, Hadir Pak. Maulida, Salsabila Aulia. Hadir, Bapak. Oke. Terus kelas apa lagi? B Pak, B. Plus B, Pak. B. 1B Pak. Oke. Satu B, satu B. Dilatul, Rizky Alex, Widya, Hadir, Pak Widya. Ahmad Fadli. Hadir, Pak. Oke. Stefanus, Widi Saputra, Hadir Pak, Widi Pak, hadir. Muhammad Dafa. Hadir Pak. Oke, Hadir. sudah cukup ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan. Terima kasih, selamat berbuka. Saya tutup. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Makasih, Pak. Selamat buka Pak. Selamat buka Pak.